Udah siap yang bertanya? Yuk. Halo. Aduh. Indah. Siapa? Yuka. Yuka. Halo, Iya. salam kenal. Salam Yuka. kenal. Gimana kabarnya hari ini? Baik setelah dokter nanya. Baik setelah aku nanya. Iya. Sebelum aku nanya, Normal-normal aja sih dok. normal-normal aja. Oke. Iya. Gimana hari ini yang dijalanin? How's Hari your ini? day? Agak capek sih sebenarnya. Kenapa? Capek aja soalnya udah 58 hari, 57 hari. Heeh. Doing this? Iya. Oke. Di kamera kan. Di kamera. Oke. Terus apa yang kamu lakuin untuk bisa nanggulangin capek kamu? Tidur. Tidur. Cuma jadi oversleep gitu. Jadi bisa tidurnya kelamaan. Karena ada jam-jam tidur yang kelewat. Atau Mungkin, cuman kayak gara-gara mungkin karena udah beberapa repetisi, kayak udah ngulang beberapa kali tuh jadi kayak kalau bosen ngantuk gitu. Oh, oke. Terus dengan kondisi kayak gini harapan kamu apa? Harapan ya jalanin aja sih dok. Jalanin aja. Biar cepet aja gitu. Oh gitu, oke. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk ngelakuin hal ini, setelah kamu jalanin 57 sampai 58 hari kan baru kerasa capeknya nih. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk jalanin ini, yang kamu rasain apa? Yang pertama kali dirasain kan waktu itu hal baru kan. Iya. Kalau sekarang tuh kayak kalau udah kelamaan kan jadi kebiasaan ya. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih karena memang ngerasa daily life-nya memang kayak gini gitu, udah lupa justru kehidupan normal kayak gimana gitu. Justru malah jadinya ini daily life-nya, kehidupan normal sehari-harinya malah jadi lupa. Iya, betul. Oke. Kangen nggak tapi sama kehidupan normal dalam tanda kutip yang tadi dilupakan? Nggak inget dok. Malah nggak inget sama Iya. sekali. Oh my god. Oke. Terus kalau misalnya nanti ini selesai, gimana? Ya ngelanjutin aja sih. Maksudnya ini kan ngelanjutin karirnya aja sih dari yang wave yang lagi ada paling. Paling mikirin next step lagi, ya kerja lagi sih. Memang mau gak mau kan memang masih kerja. Saat ini next step-nya udah kepikiran? Pasti balik live stream lagi, cuman nggak yang 24 jam, cuman mungkin ada spend waktu sama keluarga atau sama teman-teman nanti sebelum ngelanjutin. Oke. Saat ini spend waktu sama keluarga dan teman-teman gimana? Kalau keluarga kan paling waktu ada yang ulang tahun, kalau nggak Natal kemarin terakhir kali. Kalau misalkan sama temen, nih kebetulan teman-teman kebanyakan di sini kan cuman tapi ada teman-teman yang teman dari sekolah atau teman mana kan yang belum nongkrong. Kalau sama pacar masih sering datang ke sini. Oke. Nah, kalau sama pacar masih sering datang ke sini, kehadiran pacar ngasih excitement baru nggak? Karena kan tadi kamu bilang capek nih, 57-58 hari udah ngelakuin ini, udah jadi rutinitas, mungkin udah mulai jenuh juga. Kehadiran pasangan ke sini jadi excitement nggak sebenarnya? Lebih ke ngerasa lebih nyaman aja kali ya bilangnya. Kalau excitement ada cuman nggak yang sampai jadi semangat banget gitu enggak. Oke. Cuman ngebantu banget. Karena ada rasa jadi lebih nyaman ya. Iya. Oke. Selain melakukan aktivitas ini, hal-hal lain yang kamu lakuin apa dong? Paling nge-scroll. Soalnya kan waktu tipis kan. Kalau misalkan pengen nonton sesuatu atau pengen spend waktu buat hobi kan nggak ada. Terus jadi ya fokusnya kalau gak lihat cari referensi baru aja jarang, kayak tontonan baru atau pengetahuan baru. Jadi mungkin ngerasa capeknya tuh karena nggak tahu apa lagi yang mau dikeluarin gitu loh. Akhirnya biasanya kalau yang di scroll berarti emang cuman jatuhnya buat ngisi kekosongan atau memang pengen dapetin sesuatu dari situ atau apa? Ngisi kekosongan iya, sama pengen cari referensi baru juga iya. Cuman waktu tiap nge-scroll muka aloy lagi. Kenapa? Nah itu ketika ngeliat muka Aloy lagi gitu, itu ngasih feeling apa ke kamu? Bangga sih. Bangga. Kenapa bangga? Soalnya kan bagian dari kita. Oh, oke. Merasa terwakilkan. Iya. Oke. Berarti sebenarnya itu some kind of fun dong, maksudnya sesuatu yang menghibur dong sebenarnya. Menghibur. Oke. Ada juga kan beberapa part yang kalau misalkan aku tidur kan ketinggalan kan. Pasti ada yang ngisi juga, terus ada hal lucu kayak, oh tadi pagi begini. Gitu. Oh itu kelewat tuh. Lewat, jadi ujung-ujungnya nonton ini juga. Udah ngerjain ini yang ditonton ini juga Iya. gitu ya. Oke. Tapi pernah kebayang gak sih di hidup kamu bahwa
kamu akan melakukan hal seperti ini in a long way gitu loh, dalam jangka waktu yang juga cukup lama, bareng sama orang yang itu lagi, di ruangan yang ini lagi. Kalau ngelakuin hal kayak ini kan subaton ya, kayak misalkan yang donate terus waktu nambah gitu kan. Sebelumnya aku ngelakuin sendiri pernah, cuman kalau misalkan kayak rame-rame kayak gini gak kepikiran. Sebelumnya gak pernah kepikiran? Gak pernah kepikiran. And then ketika akhirnya kamu sudah melakukan ini rame-rame bareng sama semua, apa yang dirasain? Awalnya pasti excited, cuma makin lama kesini kayak udah autopilot aja gitu. Kayak ngerasanya, oh yaudah kalau misalkan, ini kan mereka kan orang-orang hebat ya. Diajak sama mereka, oh berarti ada sesuatu yang diinginkan gitu. Soalnya kan awalnya pasti, kenapa gue diajak gitu. Oke, yaudahlah, lakuin seperti biasa aja, kayak nongkrong biasa. Awalnya kamu mikir, kenapa gue diajak? Iya. Akhirnya ketemu nggak jawabannya? Suatu hari nanti ketemu kali ya. Suatu hari nanti ketemu, berarti sampai sekarang belum ketemu. Jawaban pastinya enggak. Jawaban pastinya enggak. Tapi mereka pernah bilang nggak gitu, kenapa kamu diajak ke sini? Nggak pernah nanya juga sih. Nggak pernah nanya juga dan nggak pernah dibahas juga. Terus sekarang akhirnya berarti semua yang dijalanin ya udah by rutinitas aja, jadinya autopilot aja gitu. Beberapa, bisa bilang 3-5 hari memang ngerasanya kayak gitu sih. Kalau sebelumnya tuh mungkin kayak looking forward terus kan, besok mau ngapain gitu. Cuman kalau misalkan, atau mungkin karena lagi capek kali ya. Memang semuanya capek sih, cuman beda-beda kan orang kan capeknya. Jadi kayak, aduh ini mau ngapain gitu, bingung. Sebelumnya selalu ada planning untuk besok ngapain ya gitu. Kalau sekarang berarti ya udahlah jalanin aja gitu. Sebelumnya kan kayak ada schedule, mungkin sekarang agak kendor kali ya. Schedule kita jadi kayak banyak ngobrol di sofa atau banyak apa tuh, jadi mungkin itu yang lumayan bikin stres juga. Tapi emang sebenarnya selain ngelakuin hal ini, di kamu sendiri nggak ada schedule di luar aktivitas ini? Ada paling, cuman dikit sih. Paling kalau misalnya ada kerjaan di luar ini kan memang boleh ngambil kan. Misalkan diundang kemana atau ambil konten buat apa itu dikasih kan. Tapi ya mostly di sini. Udah berapa hari atau udah dari kapan ngerasa bahwa ini kayaknya udah titik lagi ngerasa capek-capeknya nih? Seminggu kayaknya. Kurang lebih seminggu ini? Kurang lebih seminggu. Dan akhirnya yang dilakuin untuk nanggulangin ya tidur gitu ya? Iya. Tapi yang nonton atau orang sekitar pasti kayak ngerasain kok tidur terus? Atau agak down gitu, energinya. Kelihatan energinya berubah ya? Kamu pernah dengar burnout? Tahu. Ngerasa nggak kalau ini adalah part of burnout? Iya. Iya. Ngerasa. Ini kan sebenarnya hal yang kamu suka nggak sih, streaming, ya kan? Ketemu sama, dan ini kan teman-teman kamu juga. Iya, bisa dibilang. Dan ketika kamu ngelakuin ini, tapi ternyata kamu hilang kayak sparklingnya gitu loh. Kalau orang kan do something yang dia suka banget, biasanya kan sparkling gitu kan, kayak excited, terus emang ada passionnya di situ. Tapi kalau akhirnya kamu kayak even ngelakuin hal yang kamu suka banget pun, kamu udah nggak dapet sparklingnya, itu tuh sebenarnya kamu lagi burn out. Wajar menurutku, karena ini sesuatu yang kamu lakuin udah lama gitu ya, rutinitas yang sama gitu lagi. Akhirnya ada momen dimana kamu jenuh, kamu capek. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Cara nanggulanginnya, kita nggak bisa paksain harus gini, harus gitu, nggak bisa. Kalau menurut kamu tidur adalah cara yang lumayan oke, yang bisa membantu, keep going, nggak apa-apa. Tapi kalau tidur terus juga guilty dong. Nah, itu dia. Masalahnya kalau tidur terus, itu yang jadi bahaya, ya kan? Bahaya. Nah, ketika kamu tidur, durasinya berapa lama? Yang paling parah deh gitu, saking capeknya, terus kayak akhirnya kamu tidur. Kalau di sini nggak yang terlalu parah sih. Kalau misalkan, tapi kan burnout kan udah beberapa kali ya. Kalau misalkan waktu di rumah sama sendiri tuh bisa 14 jam. Tidur 14 jam? 15 jam. 12 jam itu normal. Iya. Sebelum tidur 14 jam, 15 jam itu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tidurnya berapa jam? Kalau aku dulu tiap stream secapek mungkin sampai ngantuk tuh baru tidur. Baru tidur. Oke. Agak sulit ya nyuruh orang yang suka stream tidur berkualitas, memang agak sulit ya. Cuman itu sih emang jadinya resikonya memang kalau misalnya kita sering nunda untuk tidur, itu pasti jadinya nanti tuh dia tuh akan ketumpuk gitu loh.
Ketumpuk terus suatu hari jadinya kayak dalam tanda kutip ngebales si tidur yang kurang itu. Tapi sebenarnya kan secara psikologis dan secara fisik itu nggak sehat ya sebenarnya gitu. Jadi ya pilihan sebenarnya ada di kamu sih gitu. Resikonya adalah ketika melakukan pekerjaan ini atau melakukan aktivitas ini yang memang kita bakal terus-terusan banget nih sadar gitu, awake gitu kan. Resikonya adalah pastikan badan kita akan adjust lagi sama waktu nih. Nah tapi ketika kita ngebales si jam tidur kita, itu nggak sehat buat regenerasi sel di tubuh kita. Makanya sebenarnya tidur kelamaan, itu justru malah bikin kita pas bangun tidur jadi tambah lemes. Iya, tambah capek. Nah malah tambah capek gitu. Jadi kalau saranku sih, kalau boleh, kalau bisa, kapan ada mulai sedikit ngantuk tuh, kalau memungkinkan, nggak apa-apa untuk tidur dulu bareng 10 menit, 15 menit itu juga masih nggak apa-apa. Daripada kamu paksain, kamu tahan, and then kamu bales untuk tidur berjam-jam. Itu tuh sebenarnya lebih capek. Sama ini aku ada problem ini juga dok. Kalau misalkan terlalu stres atau misalkan terlalu kayak ngerasain emosi. Kayak misalnya sehari sebelumnya nih, waktu itu ada momen nongkrong terus happy banget. Tapi besoknya gak bisa makan. Oh gitu? Kenapa? Nggak nafsu makan rasanya. Padahal sebelumnya nongkrong happy banget? Iya, kalau nggak terlalu stres, kalau nggak terlalu apa tuh nggak bisa makan gitu. Nggak nafsu, nggak lapar? Nggak nafsu, nggak lapar juga. Okay. Nggak berasa lapar juga? Oke. Itu mungkin salah satu bukan gejala stres. Jadi orang tuh kalau stres kan ininya beda-beda nih, clue-nya tuh beda-beda. Nah mungkin kamu kalau stres, salah satu clue-nya adalah ke makanan. Memang nggak bisa dipaksain untuk tetap makan dengan baik, tapi mungkin at least buah aja, minimal tuh ada yang masuk. Buah. Gitu, buah betul. Gitu. Jadi nggak harus makan berat, nggak harus makan nasi gitu, tapi minimal perut nggak kosong. Gitu. Sampai nanti akhirnya bisa dapat ininya lagi, bisa dapat ritmenya lagi, baru nanti mulai makan nasi lagi. Gitu. Oke? Oke. Sip. Semoga segera menemukan sparkling dan excitement-nya lagi ya. Siap. Jangan lupa kalau emang pas lagi titik ngantuknya nggak apa-apa untuk tidur bentar aja. Oke. Oke? Thank you. Makasih dok. Sama-sama. Aduh Salim.